gitu, merpati sama banyak. Makanya kalau Akang Teteh nggak mau musnah, atau saya bahasanya tasok, atau tasok nggak, tatapan kosong atau zombie. Kita tuh kadang-kadang ya mudah-mudahan nggak ada di kuning kita gitu. Di luar sana banyak zombie, raganya hidup tapi jiwanya kosong, otaknya kosong gitu. Jadi dia itu ya hidupnya hanya untuk makan, tidur, apa lagi? Ya gitu. Jangan sampai ya, kita harus diisi ya. Nanti kita bahas lagi. Next. Ya. Udah cek perempuan. Ada yang pernah dengar kata fixed mindset, growth mindset? Udah pernah dibahas belum? Belum? Ini menjadi value-nya kuning kita yang tadi dibaca. Ya, continuous improvement itu kan tadi Kaizen itu adalah apa? Value-nya kita berapa? Ada 30 ya tadi. Nah, intinya Akang, teteh-teteh, cek 4 poin ini. Kalau 4 poin ini masih ada di kita, berarti kita belum siap untuk grow. Contoh, masih ada nggak sih yang nyalahin orang lain? Dalam hati tanya. Kalau masih ada, berarti kita masih fixed mindset. Ada nggak sih? Stop di berjalan itu mah. Kesurang weh. Masalah jangan disembunyikan, namun masalah adalah peluang. Masih ada yang menyembunyikan masalah? Pekerjaan ya, pekerjaan. Masalah rumah mah gawe nya kira. Oke, dah abdi mah teu sakola, sesah, tos we kieu. Masih ada? Terbatas karena sumber daya? Abdi mah teu gaduh artos. Kayak gitu-gitu teh tos we kieu. Nih, buat yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu growth mindset. Ada berapa pola tuh, tantangan, hambatan, usaha, kritikan, kesusahan orang lain itu pola-pola fixed mindset, growth mindset. Nanti kita akan belajar ke sana. Jadi hari ini kita belajar Lean Six Sigma itu tentang apa? Tentang continuous improvement. Ya, buat perubahan walaupun 1% satu hari. Nggak usah besar, 1% aja. Ini kotor nih. Kapan terakhir diulap? Apakah penting ini di sini? Gitu. Pertanyaan sederhana kan? Kapan nih terakhir dibuka? Atau dari pertama kali nyimpan belum pernah ada yang isi? Sederhana. Cek, apakah rice cooker tempatnya di sana? Di bawah wastafel gitu. Gitu kan? Jadi sedikit aja sederhana. Buat yang sederhana itu 1% satu hari. Ya. Apapun, mau kerjaan di rumah gitu ya. Cuman kita sekarang lagi ngomongin tentang di kerjaan. Next. Nah, tadi kalau kita ngomongin tentang proses, jelas proses itu kita dari sumber masukan, aktivitas, keluaran, output, semuanya seperti ini ngomongin proses gitu ya. Nah, kalau ngomongin tentang di luar, di sumber atau di keluaran, itu di luar kendali kita. Apalagi orang operation, di luar kendali. Yang bisa kita kendalikan apa? Nih. Yang bisa kita kendalikan itu ada di masukan, aktivitas, keluaran. Bisa nggak sih dimasukkan? Kalau ini kan ditandanya bisa, tapi sangat kecil. Kecil sekali. Di keluaran juga, apalagi kita mau ngomongin customer semua suka produk kita, mustahil gitu. Yang bisa kita kendalikan apa? Yuk kita maksimalkan sebelum masuk proses kita, sebelum keluar dari proses kita. Kendalikan, apalagi kalau di dalam, aktivitas di dalamnya gitu. Jangan mikirin yang nggak bisa kita kontrol, itu stres gitu. Ikhtiarkan yang bisa kita kontrol. Clear ya? Paham? Oke, sampai sini kita hari ini belajar tentang continuous improvement. Udah. Nah, sekarang punya metode namanya Lean Six Sigma. Paham ya? Hari ini mau ngapain ya? Next kan?
Oke, ini adalah tentang sejarah Lean Six Sigma. Nah, saya nggak mau teman-teman tahun sabaraha itu kita belajar sejarah SD seperti itu. Terjebak, betul nggak? Pangeran Diponegoro perangnya kapan? Pada maghrib sebelum isya, gitu kan ya. Karena kita ngertinya itu, tapi kan kita nggak ngerti kenapa Pangeran Diponegoro itu perang. Terus gimana perangnya, proses perangnya gimana, apa hikmahnya, ketika menang perang, apa dampaknya, kita nggak belajar itu, SD itu. Makanya kita kalau ngomongin sejarah tuh, ngomongin tentang dampak, impact. Nah ini nggak penting tahun-tahun gitu ya. Yang pentingnya itu, Lean-nya itu lahir kapan, Six Sigma itu lahirnya gimana gitu. Jadi konsep Lean dan Six Sigma adalah konsep mengkawinkan dua budaya berbeda, budaya Jepang dan budaya Barat. Lean itu punya Toyota, punya Jepang. Six Sigma itu punya Motorola. Sederhananya gitu. Lean dia ngomongin tentang cepat dan ramping. Kalau di slide aslinya white belt itu dimunculkan perut perempuan yang memang ramping gitu. Wah, saya nggak pantas nih di kita gitu ya. Jadi ramping gitu, cepat dan ramping. Nah kalau kualitas itu adanya di Six Sigma. Jadi banyak ngomong dulu produknya Toyota itu nggak masuk produk ke Amerika karena ngomong dia bagus tapi kualitasnya jelek. Bagus tuh dari penampilan gitu, tapi kalau kualitasnya jelek gitu. Makanya Toyota juga belajar tentang Six Sigma. Lahirlah namanya Lexus. Tahu Lexus? Lexus itu kan singkatan Luxurious Export USA. Lexus. Diganti brandnya ya, jadinya Lexus, jadi lebih mahal. Isinya sama aja Toyota ya. Kayak kemarin apa kita tuh TAB apa Ida produk apa kita TAB yang kemasan murah tuh PBA. Nah, kayak gitulah kemasan murahnya kita dulu PBA katanya tuh. Terus ada Xiaomi yang mahalnya. Nah ini kita ngomongin tentang ini, tentang gimana caranya biar cepat, ramping dan berkualitas. Lean Sigma tuh itu ya. Hari ini kita ngomongnya tentang cepat dan ramping dulu. Kualitasnya next season ya. Oke kan? Next kan. Nah, sengaja susah dibaca ya, biar saya yang ngomong aja. Jadi Lean itu banyak. Ada Lean Management, dia tuh ngomongin tentang nilainya apa, value stream mapping apa, nanti kita belajar ya di sesi berikutnya. Workflow itu apa, full system itu apa, peningkatan berkesinambungan itu continuous improvement ya. Jadi ini prinsip-prinsip yang Lean Management. Nah kita hari ini belajar tentang ini dan ini ya, nomor 3 dan nomor 5. Yang di atas apa? Lean Manufaktur. Penerapan ramping di manufaktur itu kayak gimana? Ini ada namanya sebelah atas dan sebelah bawah. Yang di bawah, yang segitiga piramid, itu paling ujungnya ya pasti tentang laba gitu kan ya. Tapi laba itu nggak akan bisa tercapai kalau nggak ada QCDS. QCDS apa? Quality, cost, delivery, and system, service. Kualitas, biaya, pengiriman, pelayanan gitu ya. 4 itu. Terus bawahnya apa? Itu tidak akan kuat kalau agak ada produk, value produk, pemborosan, dan tenaga kerja. Strateginya apa? Strateginya ini apa sih? Sistem take two. Kayak sekarang nih, kita ada conveyor, nah sistem take itu. Terus penjaminan kapasitas gitu kan ya, dan sebagainya ya. Nah ini yang di bawah, sisi sebelah kanan. Ini kalau ngomongin tentang Lean, ini terdiri dari 5 pilar ya. Tuh 1, 2, 3, 4, 5 kiri kanan. Basicnya apa? Nah kita ngomongin 5S itu ada di visual order ya, visual order ya. Jadi itu bagian kecil dari rumah yang namanya Lean ya, tapi itu sangat berdampak besar. Nanti kita belajar sesi berikutnya. Nih 5S. Nih standarisasi kerjain sama teknor gitu ya. Kanban yang dikerjain sama Kang Hingga. Susah kalau mau pakai bahasa Jepang dewa gitu.
Ya. Terus apa lagi? Kaizen. Sekarang nih kita lagi belajar tentang Kaizen. Apa lagi? Safety. Nah, nanti kita belajar safety juga. Oke, jadi nanti kita ini belajar ya semuanya. Cuman kita recah ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Next lah. Itu ada video. Coba videonya dulu. Wah, dikontrol, pakai kontrol. Nah, oke, nanti aja videonya berarti ya. Harusnya saya ngirimnya bentuknya bukan PDF ya, PPT ya. Tapi bisa PDF, bisa PDF-nya bajakan kayaknya ini. Oke, sip. Bapak, next dulu aja. Ada video tentang Lean. Oke, Lean banyak. Jadi kalau ngomongin Lean itu tadi tujuannya apa? Ramping gitu ya, dengan cepat. Nah, Lean tuh sebenarnya kalau ngomongin tentang produksi, ya, cara memproduksi makin lama makin banyak, dengan makin lama makin sedikit. Kan gimana kan? Makin lama makin banyak, tapi harus lebih sedikit. Kumaha maksudnya? Lebih sedikit waktu, lebih sedikit area, lebih sedikit effort manusia yang bergeraknya, lebih sedikit peralatan, lebih sedikit material. Buat lebih banyak, tapi lebih sedikit ini. Challenge-nya itu. Ya. Bagian Taidan. Gimana nih? Buat 1000 yang asalnya 1 jam menjadi 58 menit. Hemat 2 menit. Good. Bulan ini itu 2 menit. Udah gak apa-apa. Apresiasi pencapaian itu. Bulan depan apa? 2 menit lagi Pak, 56 menit. Good gitu. 1 jatuh jadi nggak 1000 lagi, bisa jadi 1008. Nggak apa-apa. Ya, ingat ya, laibun walahun gitu. Ini adalah permainan. Senagurau ya, mainkan permainan itu gitu, menangkan. Ya, list production, lean thinking. Jadi kalau tadi kan lean manufaktur gitu ya, lean manajemen gitu ya. Nah ini lebih masuk ke konsep nih. Lean thinking. Lean thinking itu apa? Intinya transformasi yang harusnya dia itu menjadi beban biaya menjadi nilai. Contoh kayak kemarin Teda cerita, Kang, asalnya Xiaomi teh banyak yang bulukan, cenah si cuangki dan siomainya, sehingga dirubah tuh menjadi produk baru. Itu lean thinking itu. Gitu. Nah itu sebelah kiri, sebelah kanan nanti kita baca, saya share kasih ya. Ada traditional thinking, ada lean thinking. Contohnya nih satu saya baca ya. Misalkan, nah ini pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja yang kalau traditional thinking, kinerja diukur berdasarkan efisiensi dan biaya. Tapi kalau pengukuran kinerja yang di sini, nilai tambah itu berarti kan value, tambahan added value dan kepuasan pelanggan. Ya. Oke. Apalagi apa ya yang kelihatan ya. Nah ini respon terhadap masalah biasanya jadi pemadam kebakaran. Ini menjadi preventive action. Oke ya. Oke. Cukup ya? Ada pertanyaan? Sok, mangga. Belum saya kasih itunya. Ada pertanyaan? Paham? Paham? Paham gini ya? Jidat ya. Tantaran. Saya coba kita lihat video sedikit aja. Teman-teman jangan bingung, Kaizen itu adalah continuous improvement, perubahan lebih baik sedikit demi sedikit. Ada buku yang bagus namanya dari Simon Sinek itu namanya Atomic Habits. Atomic Habits itu 1% lebih baik 1 hari gitu kan ya. Jadi lakukan kegiatan yang lebih baik 1% aja dalam 1 hari. Share, coba kita lihat. Oh ini materi ininya yang nah coba bisa nggak? Nah bisa dikit.